Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Kali ini kita akan menyoroti tentang angka pengangguran di Provinsi Banten yang tertinggi tingkat nasional berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di bulan Februari 2023 lalu. Jumlah penduduk yang tidak bekerja mencapai 486,36 ribu orang. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat 12 Mei 2023. Baik pemirsa Kabar Banten, saat ini saya sudah bersama salah satu wartawan Harian Umum Kabar Banten yang bertugas di wilayah pemerintahan Provinsi Banten, Irfan Muntaha, yang akan menjelaskan terkait sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten yang menyoroti tentang tingginya angka pengangguran di wilayah Provinsi Banten tahun 2023. Tingkat nasional ya Irfan ya? Betul, tingkat nasional. Bagaimana Irfan terkait pemberitaan angka pengangguran tertinggi di Banten ini dalam skala nasional ya, tingkat nasional? Oke Rizky. Pengangguran di Provinsi Banten memang saat ini sedang menjadi perhatian publik ya, karena sebagaimana yang sudah kita catat dalam mekanisme jurnalistik begitu, dan hasil peliputan saya sendiri di Pemprov Banten, itu angka pengangguran di Provinsi Banten ternyata perkembangannya itu tertinggi tingkat nasional. Nasional. Sebagaimana yang data yang sudah saya peroleh dan dicatat dalam Harian Umum Kabar Banten terbit Senin 8 Mei 2023 ya. Sebagaimana sudah kita lihat bersama, angka pengangguran di Banten tertinggi. Itu nomor 1 ya? Nomor 1 di Provinsi Banten. Jadi memang dalam catatan yang sudah kita peroleh dari Badan Statistik Provinsi Banten ya, jumlahnya itu memang lumayan fantastis. Angka tertinggi itu di mana Provinsi Banten penduduk miskinnya mencapai penduduk yang tidak bekerja atau menjadi pengangguran itu mencapai 486,36 ribu orang. 486 ribu tidak bekerja. Jumlah ini masuk dalam kategori tertinggi tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, memang kalau secara pertumbuhan di internal di Provinsi Banten ya, dari tahun ke tahun itu Banten memang di tahun 2023 ini menurun dibandingkan di Februari tahun 2022 mengalami penurunan. Saya bacakan Rizky, pertumbuhan angka pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2021 misalkan di Februari itu angkanya 9,01% penduduk menganggur di Provinsi Banten. Persentasenya. Kemudian di tahun 2022 Februari 2022 itu mencapai 8,53%. Artinya ada penurunan tipis tuh ya. Dari 9 ke 8. Kemudian di tahun 2023 Februari ini mencapai 7,97%. Angkanya terus menurun ya? Terus menurun memang. Namun, kalau melihat dari skala nasional, tingkat nasional, namun dalam Banten angka tingkat nasional Banten justru tertinggi ya. Angka penganggurannya mencapai 486,36 ribu orang di Provinsi Banten. Begitu Rizky. Itu indikator pengangguran itu karena masyarakatnya tidak bekerja. Tidak bekerja tentunya. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Dari tingginya angka pengangguran di wilayah Provinsi Banten, ada tanggapan dari Pemprov Banten sendiri? Nah, karena ini angka penganggurannya tertinggi tingkat nasional ya, maka ini kemudian menjadi direspon langsung oleh DPRD Provinsi Banten, dalam hal ini Komisi 5 ya Provinsi Banten. Bahkan dalam wawancara yang dilakukan saya sebagai jurnalis dari Kabar Banten, Komisi 5 DPRD Provinsi Banten mengaku kaget dengan jumlah angka yang begitu fantastis di Provinsi Banten ya. Begitu. Mereka merasa ini meskipun angkanya menurun begitu ya, tapi dengan tingginya angka pengangguran
menurut mereka tidak rasional gitu dengan perkembangan yang selama ini diklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Banten tumbuh, kemudian investasi di provinsi Banten juga tumbuh begitu. Tapi kemudian angka pengangguran masih tinggi, bahkan tingkat nasional itu paling tinggi gitu di provinsi Banten ini ya. Begitu. Nah, maka dari itu kemudian Komisi 5 DPRD Provinsi Banten akan segera melakukan pemanggilan terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten untuk sama-sama membahas ini duduk persoalannya apa begitu ya. Duduk persoalan yang kemudian angka pengangguran di Provinsi Banten masuk dalam kategori tertinggi tingkat nasional. Begitu. Mereka juga melihat Pemprov Banten baru-baru ini kemudian mengklaim nilai investasi di Provinsi Banten itu melebihi target begitu dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini. Tapi kemudian kenapa angka pengangguran ternyata justru semakin tinggi. Justru malah tertinggi tingkat nasional begitu, Rizky. Artinya angka pengangguran di Provinsi Banten ini disoroti oleh salah satu anggota DPRD Provinsi Banten. Nah, dari anggota DPRD tersebut, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Provinsi Banten untuk menanggulangi penduduk penurunan pengangguran ini? Nah, saya juga melakukan dialog dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten, juga dari Komisi 5 ya. Mereka menyarankan agar ini ada evaluasi menyeluruh begitu kebijakan di OPD terkait, dalam hal ini di Snaker, dalam program yang memang menyentuh pada yang sifatnya pembukaan lapangan pekerjaan begitu ya. Misalkan di Snaker itu kan ada yang program pelatihan dalam hal ini meningkatkan skill atau kemampuan warga. Ada juga yang memang pelatihan menyiapkan bagaimana warga itu mampu menjadi penyedia lapangan kerja, dalam hal ini menjadi pengusaha lah begitu ya. Itu anggota DPRD Provinsi Banten yang Komisi 5 menyarankan ini harus dievaluasi menyeluruh begitu, sehingga ditemukan akar masalahnya dan kemudian dicarikan solusi bersama-sama apa solusi yang perlu dilakukan. Terlebih dari itu, Rizky, karena program ini kan program di pemerintah itu kan tentu ada ya dalam untuk menanggulangi pengangguran ini. Tapi kemudian ketika melihat angka pengangguran di Banten tertinggi, maka dimungkinkan ada yang salah dengan implementasi kebijakan yang sudah dirumuskan begitu. Program-program yang ada. Maka kemudian meskipun mereka belum bertemu gitu ya antara Komisi 5 dengan Disnaker ini, Komisi 5 DPRD Banten sudah menyarankan agar Disnaker dalam pelaksanaan program pelatihan itu agar selektif dalam memilih peserta. Jangan sampai peserta pelatihan itu kemudian ternyata warga yang dia sudah punya keahlian dan juga sudah bekerja gitu. Ini kan tidak tepat sasaran, sehingga programnya memang jalan, tapi tujuan daripada untuk mengurangi angka pengangguran itu tidak tercapai begitu. Begitu, Rizky. Baik, Irfan, kemarin kita membahas tentang tingginya angka kemiskinan di wilayah Provinsi Banten. Sekarang kita membahas terkait angka pengangguran yang juga tinggi angkanya. Angkanya tinggi di setingkat nasional ya, tingkat nasional. Nah, dan ini pun menjadi sorotan dari, tentunya masyarakat pun menyoroti hal ini kan? Betul. Terkait pengangguran. Apakah ada indikator atau rentang usia yang menjadi kemudian ini menjadi pengangguran membludak di Provinsi Banten? Karena kan setiap tahunnya di Snaker dari Kota Serang pun saya sempat berbincang, angka pengangguran akan naik setiap tahunnya ketika kelulusan SMA dan SMK itu mereka lulus, dan itu akan tinggi. Apakah sama seperti itu? Iya, memang dari data yang sudah kita sampaikan tadi, dari 800.000 ya penduduk yang menganggur begitu. 400 lebih. Ya, 400 lebih lah ya. Itu penyumbang tertingginya ada di lulusan SMA. Lulusan SMA, Rizky. Kalau di tahun 2022 itu pengangguran di Provinsi Banten, angka tertingginya, penyumbang tertingginya itu lulusan dari SMK. Tapi ini berbalik nih. Di tahun 2023 tentu justru lulusan SMA yang menjadi penyumbang tertinggi. Berdasarkan
rilis yang disampaikan oleh BPS Provinsi Banten, angkanya itu mencapai 12,63%. Oh, tinggi ya. Cukup tinggi. Kemudian nomor 2-nya penyumbang tertingginya itu dari lulusan SMK mencapai 10,62%. Itu penyumbang tertinggi untuk angka pengangguran di Provinsi Banten. Nah, ini juga memang menjadi sorotan Komisi 5 Provinsi Banten, menjadi catatan begitu. Kenapa kok ini justru menjadi tingkat SMA itu menjadi penyumbang tertinggi begitu ya. Makanya lagi-lagi Komisi 5 akan meninjau ulang begitu program-program yang sudah dijalankan, termasuk karena Komisi 5 memang kan mitra kerjanya Dinas Pendidikan juga akan mengevaluasi apakah ada yang salah begitu dalam menerapkan mata pelajaran di tingkat SMA itu. Gitu. Kalau SMK itu kan memang sudah disiapkan untuk siap bekerja setelah lulus nanti. Nah, pemerintah juga memiliki program penyaluran di tingkat SMA, SMK untuk memberikan pekerjaan. Apakah itu sudah dilakukan? Kebijakan itu memang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten ya, dalam hal ini Pak Tabrani, ketika saat kita di Kabar Banten menyoroti persoalan pengangguran di Provinsi Banten, di yang mana pada tahun 2022 itu memang penyumbang tertingginya tingkat SMK. Nah, pada saat itu Pak Tabrani juga menyampaikan akan mengevaluasi mata pelajaran yang selama ini sedang diterapkan di sekolah itu. Begitu. Kemudian pada tahun 2003 ini juga tingkat SMA yang menjadi penyumbang. Nah, memungkinkan ini juga akan menjadi bahan evaluasi ya, bagaimana untuk merubah atau menyesuaikan dengan kebutuhan pekerja yang untuk di perusahaan di Provinsi Banten. Karena memang Rizky, Banten ini kan terkenal dengan daerah industri ya. Di semua daerah, misalkan di Kabupaten Serang itu terkenal dengan daerah industri, kemudian di Kota Cilegon juga daerah industri, bahkan perusahaan raksasa milik pemerintah begitu ya. Kemudian data terbaru juga berdasarkan 3 bulan terakhir ini di tahun 2003, investasi di Provinsi Banten itu meningkat dan termasuk di Kabupaten Lebak ya, itu mengalami peningkatan begitu nilai investasinya. Maka agak aneh begitu ya. Tentu publik juga bisa melihat Provinsi Banten dikenal dengan banyaknya perusahaan raksasa, tetapi kemudian menjadi penyumbang tertinggi pengangguran di tingkat nasional begitu ya. Artinya pemerintah harus berperan aktif nih ya. Tentu berperan aktif untuk menurunkan angka pengangguran di wilayah Provinsi Banten. Dan pemerintah juga apakah seharusnya pemerintah juga menegaskan kepada perusahaan-perusahaan, karena kan beberapa kasus pun terjadi ya, seperti Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, itu rata-rata pekerja di sana merupakan bukan warga lokal. Dan ini juga salah satunya kan menjadi penyumbang memungkinkan kan ya. Nah, nanti bagaimana kelanjutan untuk pemerintahan ini, Pak? Iya. Tentu karena memang Komisi 5 DPRD Banten ya sudah berjanji akan memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengevaluasi dan menggali akar masalah daripada masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten. Bisa jadi misalkan konsep bagaimana membangun lulusan SMA misalkan yang siap bekerja atau yang sesuai dengan dibutuhkan, kemudian juga konsep pelatihan yang menyiapkan orang yang siap bekerja dan siap menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi kemudian juga perusahaan tidak memprioritaskan warga luar ya. Tidak memprioritaskan penduduk Provinsi Banten ya, tetapi justru lebih banyak dari luar. Nah, ini mungkin menjadi tanda besar, bisa jadi banyaknya perusahaan tetapi juga tidak menyerap tenaga kerja dari warga Provinsi Banten. Itu juga menjadi salah satu perbincangan ketika saya berbincang dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten ya, Rizky. Artinya saat ini pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Disnaker Provinsi Banten, belum memberikan tanggapan ya untuk sampai saat ini belum menanggapi secara gamblang ya, dalam artian bagaimana rencana Disnaker dalam menyelesaikan persoalan ini gitu ya. Tetapi saya meyakini
Dinas Tenaga Kerja punya konsep dalam penanggulangan ini, karena memang juga secara internal memang menurun begitu ya, hingga tertinggi setingkat nasional begitu Rizky. Tapi pada hari ini, tepatnya hari Kamis 11 Mei 2023, saya sempat mengkonfirmasi kepada Pak PJ Gubernur Pak Al Muktabar. Beliau juga memang mengakui bahwa penduduk pengangguran di Provinsi Banten tinggi dan masih menjadi PR Pemprov Banten untuk menyelesaikan itu gitu Rizky. Baik Irfan, tentunya Kabar Banten akan terus mengawal pemberitaan ini hingga tuntas ya. Betul. Menanti kehadiran dan undangan kita dari nanti, Komisi 5. Iya, nanti kita lihat apa yang akan dibahas oleh Disnaker dengan Komisi 5 nanti. Yang janjinya memang minggu depan itu akan dilakukan pemanggilan. Baik, terima kasih Irfan sudah Sama-sama, memberikan hasil peliputan di wilayah Provinsi Banten yang menyoroti tentang angka pengangguran di Provinsi Banten yang tertinggi. Baik pemirsa Kabar Banten, jangan lupa baca terus Harian Umum Kabar Banten untuk info-info update selanjutnya terkait pemberitaan angka pengangguran yang tinggi di wilayah Provinsi Banten. Saya Rizky Putri Ananda, Jennifer Muntaha, pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan tema berikutnya di minggu depan, di pekan depan selanjutnya, yang tentunya dengan tema-tema menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.